Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Pak Ade mau minta maaf karena tidak sempat untuk masuk pada pertemuan hari ini. Dan pada pertemuan sebelumnya, waktu kita daring, untuk pembelajarannya itu kurang maksimal karena Pak Ade punya teks. Jadi, untuk pertemuan hari ini, Pak Ade akan menjelaskan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan logaritma. Perlu kalian pahami bahwa logaritma itu adalah kebalikan. Jadi logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen, di mana kita ketahui bahwa eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Kalau kita berbicara bilangan berpangkat itu punya basis, punya pangkat, dan punya hasil perpangkatan. Jadi saya ulangi, kita punya basis, ini namanya basis, kemudian kita punya pangkat, dan kita punya yang namanya hasil perpangkatan. Nah, bilangan berpangkat atau eksponen ini kita bisa ubah ke dalam bentuk logaritma. Logaritma itu dituliskan seperti ini, log atau logaritma, di mana basisnya akan terletak di sini, ada di sini, kemudian hasil perpangkatannya di sini, kemudian pangkatnya ada di sini. Jadi, kalian untuk memahami logaritma ini, kalian harus memperhatikan posisi basis, pangkat, dan hasil perpangkatan pada logaritma. Untuk logaritma basisnya ada di atas sebelum kata logaritma, hasil perpangkatan ada setelah kata logaritma, dan hasilnya berupa pangkat. Oke, jadi hasil perpangkatan ini menjadi bilangan yang dilogaritmakan. Contoh, misalnya Pak Ade punya contoh seperti ini. Punya 2 logaritma 8. Ini sama dengan berapa? Artinya adalah, ingat 2 ini adalah basis di bilangan berpangkat, dan 8 itu adalah hasil perpangkatan di bilangan berpangkat. Kemudian yang ditanyakan di logaritma ini adalah berapa, atau dalam bentuk B, di mana B itu adalah pangkat. Artinya kalau kita mau tahu hasilnya, artinya adalah 2 berpangkat berapa dapat 8, atau 2 berpangkat berapa dapat 8. Ya, betul. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Artinya 2 logaritma 8 itu adalah 3. Seperti itu. Nah, contoh lagi. Misalnya, Pak Ade punya 3 logaritma 9. Ini sama dengan berapa? Artinya adalah, ingat basisnya adalah 3, hasil perpangkatannya adalah 9, artinya 3 berpangkat berapa itu sama dengan 9. 3 pangkat berapa dapat 9? Ya, betul, 3 pangkat 2. Artinya 3 logaritma 9 itu adalah 2, karena 3 pangkat 2 dapat 9. Contoh lagi, misalnya Pak Ade punya 10 logaritma 1. Artinya kita punya basisnya 10 dan hasil perpangkatannya adalah 1. Artinya 10 berpangkat berapa dapat 1. Ayo, 10 berpangkat berapa dapat 1. Nah, 10 berpangkat 0. Karena semua yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Artinya 10 logaritma 1 itu adalah 0. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian untuk logaritma sendiri itu ada 2 bentuknya. Ini adalah bentuk pertama dan bentuk keduanya itu adalah logaritma. Kalau sebelumnya basisnya berada di atas sini, nah untuk bentuk kedua itu basisnya ada di bawah setelah kata logaritma. Kemudian bilangan dilogaritmakan atau hasil perpangkatan itu tetap di sini. Kemudian sama dengan B atau pangkat. Jadi untuk soal ini bacanya adalah, untuk bentuk ini bacanya adalah A
logaritma N sama dengan B, di mana A adalah basis, B adalah hasil perpangkatan, dan B adalah pangkat. Untuk bentuk yang kedua, cara bacanya adalah logaritma N dengan basis A itu sama dengan B. Jadi, yang Pak Ade mau tekankan adalah kalian perhatikan posisi basis, pangkat, dan hasil perpangkatan di logaritma. Nah, adapun catatan yang perlu kalian pahami di logaritma itu adalah untuk basis di logaritma itu harus besar sama dengan 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1 atau basisnya tidak boleh dengan 1. Kemudian catatan yang kedua adalah hasil perpangkatan atau bilangan yang dilogaritmakan juga harus lebih dari 0. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, langkah berikutnya adalah kita akan belajar bagaimana cara mengubah bentuk logaritma ke bentuk eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, sekarang coba diperhatikan bilangan eksponen atau sebaliknya ya. Nah, sekarang coba diperhatikan. Di bentuk logaritma itu kita punya A logaritma N sama dengan B. Kalau kita ubah ke dalam pangkat berarti A itu adalah basis, B adalah pangkat, dan N adalah hasil perpangkatan. Jadi, untuk yang materi ini, cara mengubah bentuk logaritma ke bentuk eksponen, yang perlu kalian pahami adalah perhatikan perubahan posisi antara basis, pangkat, dan hasil perpangkatan. Contoh, misalnya saya punya 2 logaritma 16 sama dengan 4. Ini kalau saya ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat berarti 2 adalah basis, 4 adalah pangkat, dan 16 adalah hasil perpangkatan. Artinya 2 logaritma 16 sama dengan 4 itu dapat kita ubah menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian yang kedua, misalnya saya punya 5 logaritma 625, ini itu sama dengan 4. Artinya kita punya basis 5, pangkatnya 4, dan hasilnya adalah 625. Jadi 5 logaritma 625 sama dengan 4 itu sama dengan 5 pangkat 4 sama dengan 625. Bagaimana kalau sebaliknya? Misalnya saya punya 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Artinya kalau saya ubah ke dalam bentuk logaritma, basisnya di sini kita tulis logaritma, bilangan yang dilogaritmakan itu adalah hasil perpangkatan, berarti 3 logaritma 81 itu adalah sama dengan 4. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita next ke berikutnya, yaitu terkait dengan sifat-sifat logaritma. Nah, di logaritma itu ada banyak sifatnya. Tapi untuk pembahasan kali ini, kita hanya akan coba membahas 1-6 sifat saja. Nah, sekarang coba diperhatikan. Yang pertama, kita punya sifat bahwa A logaritma 1 itu sama dengan 0. Nah, untuk sifat yang pertama ini jelas. Kita punya basis A, bilangan yang dilogaritmakan adalah 1 atau hasil perpangkatannya 1, maka hasilnya itu pastilah 0. Alasannya karena semua yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Kemudian untuk sifat yang kedua, A logaritma A itu sama dengan 1. Artinya kalau kita mempunyai basis dan bilangan yang dilogaritmakan sama, basis dan hasil perpangkatan yang sama, maka hasilnya itu adalah 1. Alasannya karena
basisnya A kita pangkatkan 1, maka hasilnya adalah A. Apapun yang berpangkat 1, hasilnya itu tetap tidak berubah. Kemudian yang ketiga itu adalah kita punya A logaritma dengan bilangan yang dilogaritmakan itu dikali M kali N. Kalau kita punya bentuk seperti ini, maka kita dapat ubah menjadi A logaritma M ditambah dengan A logaritma N. Ingat, basisnya harus sama dengan yang ini. Bisa ulangi, basis yang ini harus sama dengan yang ini. Untuk sifat ini dapat berlaku terbalik. Jika kita punya bentuk seperti ini, kita bisa ubah ke dalam bentuk yang ini. Seperti itu. Oke, perhatikan contohnya. Misalnya, saya punya bentuk seperti ini. 2 logaritma 4 dikali 2. Artinya, bentuk ini saya bisa ubah menjadi 2 logaritma karena ini hasil perpangkatan atau bilangan yang dilogaritmakan dikali, maka kita bisa ubah menjadi bentuk penjumlahan logaritma, yaitu 2 logaritma 4 ditambah 2 logaritma 2. Nah, 2 logaritma 4 itu berapa? Ada yang tahu? Ingat, 2 logaritma 4 itu sama dengan 2 berpangkat berapa dapat 4. Betul, 2. Kemudian 2 logaritma 2 kita punya basis dan hasil perpangkatan atau bilangan yang dilogaritmakan sama. Artinya itu adalah sifat yang kedua. Artinya adalah 1. 2 tambah 1 dapat 3. Saat itu. Kemudian untuk untuk contoh yang kedua, misalnya saya punya 2 logaritma. Kita ganti. Misalnya saya punya 5 logaritma. 5 logaritma 5 ditambah dengan 5 logaritma 25. Sekarang coba diperhatikan. Ini adalah penjumlahan logaritma dengan basis yang sama. Saya katakan sebelumnya bahwa ini berlaku sifat kebalikan. Artinya kita bisa kerjakan secara langsung atau kita bisa ubah menjadi seperti ini. 5 logaritma 5 dikali 25. 5 logaritma 5 dikali 25 itu adalah 125. 5 logaritma 125 adalah 5 berpangkat berapa dapat 125. Yaitu adalah 3. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke sifat yang keempat. Untuk sifat yang keempat sama dengan sifat yang ketiga. Bilangan yang dilogaritmakan atau hasil perpangkatan di sifat yang 4 itu kita akan bagi. Kalau sebelumnya dia dikali akan menjadi penjumlahan logaritma, artinya kalau kita bagi dia akan menjadi pengurangan logaritma. A logaritma M dikurang dengan A logaritma N. Ingat, basis yang di sini harus sama dan berlaku terbalik. Oke, nah sekarang coba diperhatikan lagi. Untuk contohnya, misalnya, saya punya 3 logaritma 81 dibagi 9. Artinya ini sama dengan 3 logaritma 81 dikurang 3 logaritma 9. 3 logaritma 81 itu berapa? 3 berpangkat berapa dapat 81? Ya, betul 4. 3 logaritma 9, 3 berpangkat berapa dapat 9? Itu 2. 4 kurang 2 dapat 2. Oke. Kemudian sifat yang kedua, jadi ini dapat dikerjakan secara langsung atau bisa kita ubah. Oke, bergantung soalnya. Namun ada soal itu yang tidak bisa kita kerjakan langsung. Harus menggunakan sifat-sifat logaritma. Seperti contoh yang ini. Misalnya, saya punya 4 logaritma 2. Ya, 4 logaritma 2.
Oke, tunggu ya. Oke, sorry. Misalnya, kita punya 25 logaritma 125 dikurang dengan 25 logaritma 5. Untuk soal yang ini, kita tidak bisa kerjakan langsung karena tidak ada 25 berpangkat berapa dapat 125 dan tidak ada 25 berpangkat berapa dapat 5. Artinya kalau kita menemukan soal seperti itu, kita harus kerjakan menggunakan sifat-sifat logaritma. Perhatikan, untuk sifat-sifat logaritma kita perhatikan basisnya sama, dia dalam bentuk pengurangan, artinya ini kita menggunakan sifat yang ini, artinya kita bisa bagi bilangan yang dilogaritmakan. Berarti 25 logaritma 125 dibagi 5. 125 bagi 5 itu sama dengan 25 logaritma 25. 25 logaritma 25 itu sama dengan basis dan bilangan yang dilogaritmakan sama, artinya itu hasilnya adalah 1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Untuk sifat-sifat logaritma yang ke-5 dan ke-6 dan ke-7, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.